Pemirsa, ribuan mahasiswa dari berbagai aliansi dan pelajar di Kota Jambi menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kericuhan tidak terhindarkan saat massa dan polisi yang berjaga terlibat aksi saling dorong. Massa gabungan mahasiswa dan pelajar mendatangi gedung DPRD Provinsi Jambi dan menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Massa merangsek masuk ke gedung DPRD dan mencoba menguasai gedung. Keadaan semakin memanas saat mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong. Mereka mendesak ingin bertemu dengan pejabat sementara Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah atribut seperti keranda mayat dan spanduk. Bahkan massa nekat membakar ban bekas di depan pintu masuk gedung. Untuk memukul mundur ribuan mahasiswa dan pelajar ini, polisi menembakkan gas air mata dan water cannon serta menangkap sejumlah orang yang diduga provokator dalam aksi yang membuat kericuhan. Sebelum melakukan aksi, ribuan mahasiswa sempat melakukan salat berjamaah sebelum menggelar unjuk rasa. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jeneponto, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat bentrok sementara 5 orang mahasiswa yang diduga provokator diamankan. Ratusan mahasiswa kembali mendatangi kantor DPRD Jeneponto, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi mulai memanas saat polisi mencoba membubarkan massa. Polisi meminta mahasiswa untuk tidak terprovokasi, namun bentrok pun tidak terhindarkan. Massa pecah hingga salah satu jurnalis media online ikut terkena pukulan di bagian kepala. Mengantisipasi situasi memanas, polisi menangkap 5 mahasiswa yang dianggap provokator. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap puluhan pelajar yang diduga akan berbuat rusuh saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di kantor DPRD Sumatera Utara. Polisi langsung membawa para pelajar ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lokasi yang tidak jauh dari kantor DPRD Sumatera Utara. Mengetahui kedatangan petugas, para pelajar ini pun berlarian. Puluhan pelajar pun terjaring dalam penyekatan petugas dari Polsek Medan Baru. Saat diperiksa, para pelajar ini mengaku mendapatkan ajakan demo dan membuat kericuhan melalui pesan berantai. Puluhan pelajar ini pun kemudian digelandang ke Mako Polsek Medan Baru untuk didata. Pemirsa, polisi mengendus keterlibatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh Kamis pekan lalu di Medan, Sumatera Utara. Ketua KAMI Medan, Hoiri Amri pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polda Sumatera Utara mengendus keterlibatan kelompok tertentu dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara yang berujung ricuh Kamis pekan lalu. Salah satu kelompok yang diduga terlibat adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Martuani Sormin menyebutkan beberapa orang dari kelompok itu telah ditangkap dan dijadikan tersangka. Salah seorang yang turut diamankan adalah Ketua KAMI Medan, Hoiri Amri. Polisi juga memperoleh bukti berupa tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp KAMI Medan yang memperkuat dugaan keterlibatan kelompok itu. Sampai saat ini khusus yang diamankan, yang ditingkatkan menjadi tersangka 27 orang. Dan ini akan berkembang, tadi pagi juga ada yang ditangkap 2 orang dalam ujaran kebencian Undang-Undang ITE, menghasut, rasis, dan merencanakan untuk membuat kota Medan rusuh. Itu tugas polisi dengan dibantu sepenuhnya Kodam 1 Gate Barisan.
Terima kasih rekan-rekan. Itu ada keterlibatan kami itu Pak, yang Bapak sebutkan tadi Pak. Sampai saat ini sudah kita buktikan dan kelompok itu memang ada. Dalam aksi unjuk rasa pada Kamis dan Jumat pekan lalu, polisi mengamankan sebanyak 722 orang dan menetapkan sedikitnya 30 orang sebagai tersangka. 24 orang diantaranya terlibat aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum dan kendaraan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Masa buruh kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat. Masa berharap Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir. Di Jakarta, masa buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sabta Pesona Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Masa menilai sejumlah poin di dalam Undang-Undang Cipta Kerja merugikan hak buruh seperti pengurangan pesangon, meluasnya sistem outsourcing, kontrak seumur hidup dan sistem pengupahan yang bisa turun akibat undang-undang ini. Selain itu, Ketua KSPSI Eli Rosita Silaban menyebut belum menerima draft Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. Eli mengimbau buruh untuk tidak terprovokasi dengan hoaks yang beredar. Itu ada yang salah sama sekali, jadi jangan terlalu terprovokasi dengan itu. Jadi jadilah serikat buruh cerdas, jadi buruh yang cerdas, jangan mau diprovokasi, jangan mau anarkis, karena tuntutan kita hanya undang-undang ketenagakerjaan ini bagaimana hak-hak Anda dikembalikan, apa yang sudah Anda dapatkan selama ini, itulah yang akan Anda dapatkan. Kalau tidak bisa diperbaiki, tapi jangan didegradasi, siapapun tidak mau. Kalau pemerintah memang mau buka investasi, kita welcome, tapi jangan mengorbankan hak-hak buruh yang sudah bekerja sekarang dan juga jangan mengorbankan buruh yang bekerja sekarang untuk pengangguran yang sedang ada. Itu tugas pemerintah dong. Rencananya masa akan konvoi ke Istana Negara namun aparat kepolisian menghadangnya. Aparat kepolisian pun menyiapkan 450 personilnya untuk mengamankan aksi ini. Dengan pengamanan kami sendiri di sini ada khusus di sini ada 450 personil untuk jaga di Indosat ini. Masa buruh berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Rencananya masa buruh akan terus menggelar aksi hingga 16 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Ahmad Muharlin, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 perusuh yang merusak fasilitas pabrik saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tangerang, Banten ditangkap polisi. Salah satu pelaku melawan saat akan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Hei, kamu melawan kamu. Pelaku kerusuhan ini berusaha melawan saat ditangkap di pos salah satu ormas di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia adalah satu dari 9 perusuh yang merusak fasilitas pabrik saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tangerang, Banten. Mereka ditangkap karena diduga memprovokasi massa agar membuat keributan. Para tersangka ini, yang pertama TKP di PT Hilon, yaitu kejadiannya adalah sweeping atau memaksa karyawan untuk keluar, untuk tidak bekerja dan mengikuti unjuk rasa, kemudian merusak peralatan kantor di sekretariat, kemudian merusak gerbang PT Hilon. Kemudian TKP kedua di PT Hansum Riber, mereka juga memaksa para karyawan untuk keluar. Selain dijerat pasal perusakan, para pelaku juga dijerat dengan pasal melakukan perlawanan terhadap petugas dengan ancaman 6 tahun penjara. Sebelumnya, 9 pria merupakan anggota ormas ini terekam CCTV dan kamera amatir warga. Selain merobohkan gerbang pabrik, para pelaku ini juga masuk ke dalam pabrik dan memaksa karyawan untuk berhenti bekerja dan ikut unjuk rasa. Pihak perusahaan yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan para pelaku ke Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. 2 wartawan ditabrak mobil saat meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga pengendara lalai saat melintasi aksi massa. Keributan terjadi antara 2 wartawan dengan pengendara mobil yang menabrak mereka saat meliput aksi demo di Jalan Merdeka, Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Senin siang. Pengendara mobil yang melintasi aksi massa diduga lalai. Mobil di bagian depan pun tidak dilengkapi nomor polisi. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas terganggu.
Sebelumnya, aksi ratusan mahasiswa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja memblokade jalan ini sempat memanas. Namun aparat kepolisian berhasil membubarkan massa dengan pengawalan ketat. Pemirsa, guna melindungi awak media yang bertugas di lapangan dalam meliput kegiatan unjuk rasa, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah memberikan rompi khusus bagi wartawan. Rompi berwarna orange dan bertuliskan pers ini langsung dipasangkan oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Dedi Prastio. Sejumlah awak media menjadi korban salah sasaran saat petugas mengamankan aksi unjuk rasa. Untuk itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah memberikan rompi khusus kepada jurnalis yang bertugas di Kota Palangkaraya. Dengan rompi khusus ini diharapkan petugas dapat membedakan antara peserta aksi dan para wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Selain itu, Kapolda juga menegaskan kepada anggotanya agar tidak ada intimidasi atau kekerasan karena tugas jurnalis dilindungi konstitusi. Demikian juga kita mengharapkan teman-teman media, ya ketika teman-teman media sudah kita bagikan rompi seperti ini yang nyolok dan dikenal oleh seluruh anggota TNI, Polri, dan petugas pengamanan yang ada di sini, maka bisa membedakan, oh ini media, dia melaksanakan tugas konstitusional, dia harus dilindungi. Pemirsa, draft final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang diserahkan ke Presiden dikonfirmasi berjumlah 1035 halaman. News Pagi akan segera kembali usai jeda.